Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, saya flu. Jadi kalau suara saya agak bindeng dan batuk, nanti kalau kurang mendengar bisa nanti request saja, dokter, kurang keras atau gimana. Oke, saya mulai ya. Jadi ini sama sebenarnya dengan PPT yang tahun kemarin, cuma ada beberapa gambar yang saya ganti. Gambar yang saya ganti itu lebih jelas memang. Oke. Kita masuk ke kulit ya. Jadi kulit yang paling mudah itu adalah yang paling sering kita jumpai adalah aterom. Ateroma atau disebut juga dengan epidermalsis. Jadi pada ateroma ini pasien datang dengan keluhan benjolan memang. Benjolan kecil ukurannya, tidak pernah besar. Bisa besar kalau dia di daerah yang memang besar kayak punggung, gluteus. Nah itu bisa. Saya pernah dapat aterom punggung itu sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, klinisnya tetap, jadi dia mobile, eh, bisa kita pegang ya, jadi palpable, mobile. Pada saat diambil, maka akan selalu ada namanya kista di dalam. Jadi ada suatu, jadi jaringan dilapisi oleh ini jaringan luar ya, berarti dilapisi oleh epitel squamous. Di bawahnya tampak kista, ya, kista ini dilapisi oleh epitel squamous. Kalau kita berbesar, kista ini isinya adalah bahan keratin. Jadi ini yang disebut dengan bahan keratin. Nah, sementara pelapisnya itu harus selalu epitel squamous. Nah, ini yang disebut dengan epidermal cyst. Jadi kista yang dilapisi oleh epidermis. Tergantung nanti stromanya. Kalau stromanya penuh radang seperti ini kan penuh radang. Nah, ini disebut dengan infected atherom. Jadi, atherom yang terinfeksi. Kenapa kok bisa terinfeksi? Biasanya karena manipulasi. Jadi, karena dia benjol sama orangnya terus kayak dikuik-kuik gitu ya. Atau mungkin ditekan-tekan, atau mungkin dipijet. Biasanya kadang dibawa ke tukang urut untuk dipijet biar benjolannya hilang. Nah, itu yang salah. Kalau ditambah semakin dimanipulasi, yang terjadi adalah radang. Nah, pada saat infected gini, terinfeksi, atherom terinfeksi, maka pasti ada keluhan nyeri dan sekitarnya pasti ada keluhan radang. Tapi kalau dia tidak terinfeksi, maka dia keluhannya hanya benjolan saja tanpa ada rasa nyeri. Jadi pasien datang berbagai macam usia, di berbagai macam lokasi, jenis kelamin tidak ada pengaruhnya. Cuma kalau kecil biasanya di daerah tangan, kaki itu kecil. Tapi kalau di daerah punggung, pantat, nah itu biasanya besar. Karena memang kan pasien waktu kecil tidak disadari. Begitu dia besar, sudah mulai mengganjal, baru pasien itu akan datang karena ada benjolan yang besar. Terapinya apa? Terapinya eksisi. Eksisi itu satu kista yang diambil ya. Yang kedua adalah keratosis seboroid. Kita harus ingat-ingat lagi kuliah kemarin bahwa keratosis seboroid itu adalah penyakit degeneratif ya. Jadi karena disebut dengan penyakit degeneratif, maka biasanya pasiennya adalah pasien lansia. Jadi usianya ya masih usianya sudah sepuh ya, 50, 60 tahun. Nah, pada keratosis seboroid degeneratifnya ini akibat paparan UV. Secara klinis memang pasien itu akan datang dengan benjolan atau tahi lalat yang semakin membesar dan kadang disertai rasa gatal. Jadi karena gatal itu dia dikuik-kuik gitu ya. Nah, karena dikuik-kuik itu nanti akan keluar namanya kayak protolan. Jadi kayak protolan kulit yang lepas-lepas. Nah, itu yang kita sebut dengan keratosis. Karena dia lapisan keratinnya banyak. Ukuran tidak besar. Ukuran paling besar paling 1 senti ya. Kadang tidak sampai 1 senti. Tapi yang jelas memang kalau kita lihat tepinya ini reguler. Jadi tepinya dia reguler, rata. Jadi tidak berbenjol-benjol. Jadi tidak gingin kayak gini gitu ya, enggak. Jadi tepinya reguler, warnanya memang tergantung. Kalau dia eh, banyak di daerah yang mengandung pigmen, melanin, maka dia akan kehitaman. Tapi kalau dia orangnya memang di daerah wajah yang putih gitu ya, ya warnanya ikut putih kayak gini. Jadi kan dan warnanya tergantung dari lokasi. Kalau kita lihat, makanya kalau dikembalikan lagi namanya keratosis ya, maka dia pasti ada keratin. Khas pada keratosis seboroid itu adalah yang namanya horn cyst. Jadi horn itu kan keratin atau lapisan tanduk, ya. Cyst itu kista.
Nah, horn cyst ini ada di daerah epidermis seperti ini. Ini adalah horn cyst, Dek. Ya, jadi didapatkan kista di lapisan epidermis yang berisi bahan keratin. Nah, ini yang disebut dengan keratosis seboroid. Jadi pada saat nanti dikuik-kuik, maka dia akan lepas, buka kayak gini ya, dia akan terbuka sehingga akan keluar bahan keratinnya. Makanya kalau pas di kayak digaruk-garuk gitu, dia kayak keluar kayak kulit mati, kayak serpihan-serpihan ketumbe gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan keratosis seboroid. Jadi pasien lansia datang dengan keluhan ada tahi lalat yang membesar biasanya, disertai rasa gatal. Bisa nggak? Kalau nggak gatal bisa. Tapi kadang orang itu di antara gatal dan tidak gatal itu lebih banyak gatalnya gitu ya. Jadi tapi bisa dia tanpa keluhan, tapi yang jelas dia membesar dan tidak nyeri. Bedakan dengan yang aterom. Kalau aterom tadi adalah kista yang dilapisi epidermis dan dia ada di bawah kulit. Kalau ini kistanya memang di kulit ya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi lah, kalau aterom kan dia posisinya di bawah kulit ya. Ini aterom. Ini kulitnya bagus. Tapi kalau seborrheic keratosis, dia kistanya persis di kulit. Bawah kulit normal. Jadi ini kan kulitnya. Ini yang harus dibedakan. Nah, kalau kita perbesar sama. Jadi kista dilapisi oleh epitel squamous atau epitel kulit. Di bawahnya, di dalam kista ini isinya adalah bahan keratin atau tanduk yang disebut dengan horn. Horn cis lapisan tanduk. Sekarang kita ke ganasan. Keganasan ada basal sel karsinoma. Ingat bahwa keganasan terbesar pada kulit basal sel karsinoma, squamous sel karsinoma, sama melanoma maligna ya. Kita ke yang prognosis paling bagus yaitu basal sel karsinoma. Secara klinis pasien datang itu dengan sama keluhan tai lalat yang membesar, tetapi membesarnya cepat, beda dengan yang keratosis. Kalau keratosis seboroid dia membesarnya lama sekali. Kalau ini membesar dengan cepat, hitungan bulan dia sudah membesar. Kadang 1 2 bulan itu dia sudah membesar. Ini yang kita lihat, perhatikan bagian tepinya, Dik. Dia kan tampaknya ada sekat-sekat gini ya. Ini yang disebut dengan ulkus roden. Jadi tampak kayak kalau kalian gigit roti kan ada bekas gigi. Nah, karena giginya tikus itu kecil-kecil, makanya dia ketampak seperti sekat-sekat. Ini yang disebut dengan ulkus. Jadi kayak ini kalau kalau diperlihatkan lagi, astagfirullah. Kalau ini kalau dilihat lagi diperbesar gitu ya. Nah, ini tampak ada sekat, sekat. Ini tampak seperti bekas gigitan gigi yang kecil-kecil. Ini yang disebut dengan ulkus roden. Jadi tepinya ini kalau yang masih nodul bagus, Dek. Ya. Jadi pasien datang itu dengan kalau dia ada tai lalat yang membesar, lihatlah tepinya. Tepinya kalau dia bentuknya ulkus roden, irregular kita bilang irregular, berarti kan tepinya tidak rata. Beda dengan keratosis tadi. Coba kita lihat lagi keratosis. Nah, kalau keratosis kan dia tepinya rata, bagus, smooth. Tapi begitu di basal sel karsinoma, dia tepinya kayak seperti digigit tikus, itu yang disebut dengan ulkus rodel. Jadi seperti gigitan, gigitannya tikus, karena giginya kecil-kecil, ya. Kalau manusia kan besar-besar nanti. Warnanya bagaimana? Warnanya paling sering memang kehitaman, karena dia di sel basal. Dan ingat, sel basal itu tempatnya sel melanin, ya. Jadi makanya dia lebih sering kehitaman. Kalau dia sudah berupa ulkus, gambarannya seperti ini biasanya. Ini sulit kita temukan ulkus roden karena dia sudah berupa ulkus dan harus diingat pula bahwa basal sel karsinoma ini karena dia sifatnya adalah agresif, maka dia bisa sampai menghilangkan yang namanya tulang. Lihat giginya. Ini habis, Dek. Kalau squamous cell carcinoma sama melanoma dia tidak akan habis seperti ini. Sampai septum nasinya kelihatan ini ya. Jadi tulang rawanya dia sudah hancur, sudah tidak ada. Ini adalah jeleknya BCC. Meskipun dia jarang sekali, hampir tidak pernah metastasis, sehingga prognosisnya bagus, tetapi agresivitasnya tinggi. Kalau kita lihat secara histo-BA ya maka keganasannya adalah basal sel karsinoma. Ingat bahwa basal karsinoma itu adalah sel basal. Sel basal itu kan di bawah, di lapisan paling bawah. Sehingga khasnya harus selalu ada itu adalah satu palisading. Jadi dia kayak pagar. Kayak gini ya, kayak pagar. Itu harus kelihatan. Yang kedua ada namanya cleft. Cleft itu celah karena dia adalah sel basal paling bawah. Sehingga pada saat dia mengganas, maka dia akan memberikan celah antara dia dengan jaringan yang di bawahnya.
yang disebut dengan clefting. Jadi harus ketemu satu adalah sel basal yang palisading, ada nih mesti di kuliah ya, palisading. Yang kedua, clefting, celah. Jadi kalau kita perbesar, nah ini tampak jadi kumpulan sel-sel anaplasi yang dia membentuk kelompok-kelompok gitu ya atau pulau-pulau di bawah tumbuh invasif gitu ya. Selnya basal sel anaplasi. Ini yang disebut dengan celah. Jadi kelihatan ada kayak daerah warna putih ini ya. Ini adalah celah. Astagfirullah. Kalau kita perbesar, nah ini adalah celah deh. Jadi kayak dia bentuk gap dengan jaringan sehat. Ini kalau kita amati maka dia selnya berdiri-berdiri gini. Ini yang disebut dengan palisading. Dia berjajar seperti pagar. Ini kalau kita amati coba. Nah, dia selnya kan seperti ini. Nah, ini untuk basal sel karsinoma. Yang berikutnya adalah adnexal adenokarsinoma. Untuk adnexal, ini kita lihat bahwa yang terserang adalah kelenjar adnexa kulit. Yang di adnexa kulit ada di bawah itu adalah eh, apa namanya glandula sebasea ya. Maka gambarannya akan mirip-mirip dengan eh, basal sel karsinoma hanya dia tidak punya clefting dan dia khas membentuk gambaran kelenjar. Jadi bolong-bolong ini adalah luminal. Paham luminal ya. Jadi kan kelenjar itu kan pasti ada lubangnya, ada lumennya. Nah, dia akan membentuk gambaran luminal-luminal seperti ini, bolong-bolong. Ini khas punyanya kelenjar. Bayangkan dengan yang punyanya adenokarsinoma, dia nggak ada. Dia kompak. Ya. Oh, kok adenokarsinoma, basal sel karsinoma, dia padat. Dia tidak membentuk gambaran luminal. Dia hanya bagian tepinya saja palisading, tapi tengahnya padat. Sementara kalau adenokarsinoma, nah dia pasti membentuk gambaran lumen, kelenjar. Karena kelenjar itu adalah lubang. Nah, kan ada lubangnya. Jadi ada luminal-luminal. Lubang-lubang seperti ini berarti punyanya adenokarsinoma. Ya. Kalau kita berbesar, gambarnya tetap sel-sel kelenjar yang anaplasi. Berikutnya adalah gagasan yang tersering kedua adalah melanoma maligna. Ya, melanoma maligna ingat berarti dia sel melanosit, bukan sel epitel tapi sel melanosit. Pasien datang selalu dengan massa yang membesar. Kita ingat aturannya melanoma maligna A, B, C, D, E. Asimetris, irregular border, jadi batasnya tidak jelas. Terus apa C? Warnanya bervariasi. D, diameternya lebih dari 6 mili ya. Ini kita lihat irregular. Jadi nah seperti ini batasnya. Jadi bukan yang smooth, halus, bulat gitu, enggak. Terus warnanya bervariasi, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kecoklatan gitu ya. Dan melanoma maligna ini jarang sekali memberikan gambaran ulkus. Bedakan dengan basal sel sama squamous cell carcinoma. Kalau basal sel karsinoma dengan squamous sel karsinoma, dia lebih sering akan jatuh ke arah ulkus. Tapi kalau melanoma maligna dia enggak, karena dia adalah bukan epitel ya. Jadi dia massa melanosit, sel-sel melanosit. Jadi dia beda dengan epitel. Secara mikroskopik, maka akan kita lihat bahwa terdapat proliferasi dari sel-sel melanosit yang anaplasi. Taunya anaplasi dari mana? Sama, plemorfik, hiperkromatik. Taunya dia sel melanosit adalah khasnya ini. Jadi kelihatan ini warna-warna kecoklatan, ini adalah pigmen granul. Granul pigmen melanin D. Kalau kita perbesar, dia ada di sitoplasma. Nah, dia ada di sitoplasma seperti ini. Jadi sel intinya dia anaplasi, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang banyak. Beberapa ada yang mengandung pigmen. Nah, ini baru kita sudah curiga bahwa ini adalah melanoma maligna. Dan khasnya adalah pertumbuhannya itu teardrop. Teardrop itu seperti tetesan air. Jadi dia kayak orang kayak netes gini, tetesan air ini gini ya. Nah, jadi sama. Jadi pada saat masuk, nah dia gambarannya memanjang gini loh, Dik. Set. Nah, ini yang disebut dengan teardrop. Berbeda lagi dengan keganasan lainnya. Kalau ini kan dia kayak pulau-pulau. Basal sel karsinoma juga dia kayak pulau-pulau, bulat-bulat gitu ya.
Kalau khas untuk melanoma adalah teardrop. Jadi dia seperti tetesan air, memanjang dia. Nah, dengan yang jelas pasti harus ada sel melanosit yang anaplasi. Nah, sel melanosit anaplasi intinya sama, plemorfik, hiperkromatik gitu ya. Dan ingat bahwa melanoma maligna ini prognosisnya paling jelek di antara keganasan kulit lainnya karena dia cepat sekali untuk metastasis. Pasien terkadang datang bukan karena benjolannya, tapi karena ada limfadenopati di tempat lain. Jadi misalnya kalau kayak pada kaki gini ya, pasien datang kadang bukan karena benjolannya, tapi karena ada limfadenopati di daerah inguinal. Sehingga pada saat di FNHP atau diambil inguinal anunya KGB inguinalnya ternyata ada sel-sel melanosit di situ. Makanya kita harus cari. Ini kalau pas ketepaan pasiennya memang besar ya daerah melanoma malignanya. Untuk yang jinaknya melanoma itu adalah nevus. Nevus ingat tai lalat ya. Jadi melanositik nevi namanya ya atau nevus pigmentosus sama. Jadi dia adalah proliferasi neoplasma jinak sel-sel nevus sel-sel melanosit. Berdasarkan lokasi ingat ada tiga, ada compound, intradermal, sama epidermal. Kalau compound maka dia harus ketemu di eh, junctional sama di dermis. Klinis kebalikannya melanoma. Jadi dia reguler ya kan. Lihat batasnya, dia smooth halus, warnanya sama. Kalau coklat coklat semua, kalau merah merah semua, kalau hitam hitam semua. Diameter yang jelas kurang dari 6 mili. Jadi dia kecil. Kalau kita lihat compound, ingat bahwa compound itu adalah gabungan, ada di junctional, di perbatasan, sama ada di dermis. Jadi sel-sel melanositnya ini penuh di sel basalis ya, di daerah junctional perbatasan antara epitel squamous dengan dermisnya. Sementara sel-sel di dermis juga ada kelompok-kelompok sel-sel melanosit. Nah, kalau kita lihat ini khas memang melanosit dia banyak teardrop. Dia masuk-masuk, jadi kayak kaki gitu ya, kayak tetesan air. Kalau kita perbesar lagi, nah ini yang kita lihat. Selnya bagus ya, dengan ada pigmen melanin di sitoplasmanya. Ini yang disebut dengan sel melanosit. Oke. Kalau intradermal, maka sel melanositnya hanya ada di dermis. Daerah perbatasannya tidak ada sel melanosit. Klinisnya bagaimana? Sama. Jadi antara compound, intradermal, sama junctional itu klinisnya semua sama, tahi lalat. Tapi ini hanya membedakan lokasi intradermal, compound, sama junctional itu hanya lokasi sel melanosit terbanyak di mana gitu ya. Nah ini kalau kita perlihatkan sama ya. Jadi intinya sel bulat dengan sitoplasmanya kecoklatan. Kalau sitoplasma kecoklatan, itu dia berarti mengandung pigmen atau granul melanin. Maksudnya granul apa? Kalau kalian perhatikan, dia kayak kasar, kayak bintik-bintik gitu ya. Itu yang disebut dengan granul. Granula. Untuk squamous cell carcinoma itu banyak jenisnya. Salah satunya adalah verrucous carcinoma. Jadi verrucous carcinoma ini sama dengan squamous cell carcinoma yang well differentiated. Ya, yang prognosisnya bagus. Biasanya pasien datang dengan keluhan memang luka. Luka di tangan atau di kaki paling sering verrucous carcinoma itu luka keropeng dan ulkus. Ingat, pasien SCC squamous cell carcinoma jarang datang dengan massa. Pasti datang dengan luka yang tidak sembuh-sembuh. Jadi nanti dari klinis saja sudah bisa dibedakan ya. Kalau basal sel karsinoma itu biasanya datang dengan tahi lalat yang membesar. Kalau melanoma itu datang dengan massa, nodul. Kalau squamous cell carcinoma itu biasanya datang dengan luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, ini bisa kita lihat di luka yang tidak sembuh-sembuh ini. Kalau kita perbesar, nah gambarannya memang dia squamous cell. Khas, ini bentuk eh, eh, kayak merangkul gitu ya. Jadi kayak kayak rangkulan, kayak bergerombol. Jadi ini bentuk suatu menyatu gitu ya. Tidak seperti squamous lainnya. Kalau ini kan masih bagus squamousnya. Nah, daerah sini kan dia tampak seperti menyatu, kayak merangkul. Jadi papila dermisnya ini tampak merangkul. Kalau kita perbesar baru dia akan terlihat ganas. Khas pada verrucous carcinoma adalah infiltrasi sel-sel radang di bawah dermis.
penuh dengan radang memang karena dia masih well differentiated jadi dia bagus prognosisnya. Tapi kalau kita lihat, nah squamous-nya anaplasi didapatkan miss atipik. Kalau kita lihat, nah squamous-nya di anaplasi. Tapi karena dia masih membentuk gambaran squamous yang bagus, epitel squamous yang bagus, makanya disebut squamous cell carcinoma yang well differentiated. Bagaimana dok yang purli? Purli teman nggak kelihatan, itu ada di slide kuliah ya kalau nggak salah. Berikutnya kita coba nice to know aja ya. Ini yang radang yang apa namanya yang jarang-jarang. Trichofoliculoma. Namanya aja folikuloma, maka dia terkena pada folikel rambut. Jadi khas adalah folikel rambut yang masuk-masuk. Jadi dia ada sambungan keluar folikel rambut. Dia proliferasi dari folikel rambut. Itu trichofoliculoma. Ini kalau kita lihat di sini. Jadi mau otomatis diferensial diagnosis dari trichofoliculoma adalah basal sel karsinoma karena dia tambah masuk atau keratosis seboroid itu juga bisa gitu ya. Kalau trichoepithelioma sama juga, lihat. Ini juga diferensial diagnosis dari basal sel karsinoma atau keratosis seboroid. Jadi tampak bahan keratin, ini asalnya memang dia di eh, folikel rambut juga. Jadi trichoepithelioma sama trichofoliculoma. Nah, bedanya dengan BCC apa dok? Kalau BCC ingat harus ada dua tadi, palissading dan clefting. Kalau di trichoepithelioma tidak ada. Loh, kalau bedanya dengan keratosis seboroid apa dok? Ingat bahwa keratosis seboroid ada di lapisan epidermis, sementara trichoepithelioma ada di bawah, ya, di bawahnya kulit, karena dia folikel rambut, gitu ya. Tinggal khas-khasnya aja yang kita pegang. Nah, ini gambarnya kan sama seperti keratosis ya. Jadi dia lapisan keratin yang gulung-gulung, karena dia sebenarnya adalah proliferasi dari folikel rambut. Kalau pilomatrixoma itu beda sendiri. Kalau pilomatrixoma ini biasanya klinis keluhan bentol kecil-kecil banyak di daerah nasolabial atau dahi, ya. Ini khasnya adalah gosel. Jadi ada gosel itu apa? Lapisan kalau kita bilang adalah hiperkeratosis, ya. Jadi sel-sel yang intinya sudah tidak terlihat tapi tinggal kerangkanya, maka membentuk gambaran sel hantu. Itu yang disebut dengan ghost cell. Jadi di dalam, nah ini kelihatan bahwa inti sel, dia masih kelihatan sel-sel, tapi dia tidak bentuk, hanya kerangkanya saja. Ada beberapa yang masih ada intinya, tapi lainnya hanya berupa kerangka. Ini yang disebut dengan ghost cell. Jadi kalau pilomatrixoma itu khas memang harus keluar ghost cell. Yang punya ghost cell satu-satunya adalah pilomatrixoma. Jadi kalau nanti ada clue didapatkan sel-sel ghost cell, nah itu sudah tidak ada jawaban lain selain pilomatrixoma. Kalau hidradenoma ini adalah proliferasi dari glandula sebaceanya. Jadi nanti akan kelihatan karena glandula sebacea itu adalah kelenjar keringat, maka gambarannya ya seperti ini, ya. Karena dia berasal dari sel-sel kelenjarnya, seperti sel-sel lemak gitu ya. Ini adalah hidradenoma. Nah, kalau kita lihat seperti ini, eh, sekarang kita ke infeksi ya, Molluscum contagiosum. Ingat, Molluscum contagiosum ini penyebabnya adalah bakteri ya. Nah, khas pada Molluscum contagiosum ini adalah namanya badan molluscum. Badan molluscum itu badan eosinofilik seperti ini. Jadi pada eh, lapisannya di bawah kulit, kulitnya intak ya, didapatkan di dalamnya adalah proliferasi atau pulau-pulau yang berisi badan molluscum. Gambaran klinisnya biasanya memang di daerah muka ya. Kalau kita perbesar ya gambarannya adalah sel-sel yang dia eosinofilik sitoplasmanya. Jadi pink-pink gini ya. Ini yang disebut dengan badan molluscum. Nah, yang tersering adalah infeksi tersering adalah verruca. Ingat verruca ini penyebabnya adalah HPV, human papilloma virus, bisa di mana saja. Paling sering memang pada pedis dan manus, ya, paling sering. Tapi bisa di mana saja. Saya pernah ketemu di daerah parietal, eh, di daerah frontal, kepala gitu ya, itu juga pernah. Jadi lesinya itu biasanya antara plak ke nodul, ya. Kalau verruca, jadi bisa berupa hanya penebalan, bisa berupa nodul. Kalau kita lihat, ini yang berubah dari yang kemarin yang lebih bagus. Jadi ingat bahwa Verruca vulgaris dia pasti hiperkeratosis. Kalau kalian lihat lagi kuliah,
Yang kedua, papilomatosis. Papillomatosisnya keluar. Yang ketiga ada hipergranulosis, ya. Dan membentuk gambaran khas pada verruca adalah dome shape. Dome shape itu kubah terbalik. Jadi kalau kita lihat, maka dia seperti kubah tapi terbalik. Ya, ini yang sudah khas di verruca. Jadi ada hiperkeratosis, papilomatosis, hipergranulosis, dan membentuk gambaran dome shape. Untuk memastikan dia verruca atau tidak, ingat bahwa verruca itu adalah penyebabnya HPV, maka harus dicari sel koilositosis. Koilositosis ini gambaran yang dome shape tadi ya. Koilositosis itu ini deh. Nah, ini adalah sel-sel koilositosis. Apa itu sel koilositosis? Sel yang menyatakan bahwa dia memang terinfeksi dari human papilloma virus. Koilositosis. Jadi sel-sel koilositosis ini ada sel-sel yang kosong ya. Dia membentuk gambaran sel yang kayak gini. Jadi dia kosong. Ini infeksi virus. Ya ini khas untuk verruca. Kondiloma acuminata juga akan nanti akan didapatkan koilositosis. Tapi kalau kondiloma kan dia gambarannya adalah akantosis. Sementara kalau verruca adalah papillomatosis dan membentuk gambaran dome shape disertai dengan hipergranulosis dan parakeratosis. Oke. Ada pertanyaan untuk kulit? Saya lanjutkan ya untuk soft tissue gampang ya, ada lipoma. Kemarin grosnya kan sudah ada lipoma. Grosnya lipoma ya kayak lemak gitu ya. Dia ngelenjar-ngelenjar warna kekuningan gitu ya. Kalau ini lipoma bagus. Nah, secara dia pasti berbatas jelas ya. Ada kapsulnya sehingga pengambilannya itu bisa in toto, en, en kap, enukleasi. Jadi beserta dengan dinding kapsulnya. Sehingga pada saat di mikroskopik maka gambarannya adalah proliferasi sel-sel lemak yang tersusun dalam lobulus. Lobulus itu kelompok kayak gini. Antara satu lobulus dengan lobulus lain itu ada sekatnya. Sekatnya adalah jaringan ikat. Jaringan ikatnya tipis saja, nggak usah tebal-tebal. Ya. Jadi kalau kita lihat sel lemak, kalau kita berbesar khas untuk sel lemak yaitu selnya kosong, intinya kecil di tepi. Intinya kecil di tepi. Ya. Ini adalah sel lemak. Jadi dari mikroskopik segini aja harusnya sudah tahu. Jadi nanti kalau ada gambar ini harusnya sudah tahu oh, ini lipoma gitu ya. Kalau spindle lipoma ini sama dengan lipoma, tapi spindle lipoma ini disebut juga dengan liposarkoma yang well differentiated atau atypical lipoma atau lipoma yang atipik. Nah, ini khasnya adalah selnya spindle. Jadi dia tetap ada lobul longgar-longgar isi lemak ini ya, globul lemak, tapi sel-selnya dia spindle. Berbeda dengan sel-sel yang di lipoma, dia sel-selnya tetap bulat ya. Bulat tetapi desak ke tepi, tapi kalau spindle lipoma dia sel-selnya spindle. Ini kalau kita lihat, nah selnya spindle, spindle itu yang memanjang seperti ini. Klinis sama, jadi sama-sama benjolan. Hanya kalau di lipoma ini superficial paling sering ya. Paling sering memang daerah koli posterior, tapi bisa dimanapun asal dia superficial karena dia memang dari lemak, mobile, padat lunak. Jadi seperti kalian pegang lemak gitu ya. Sementara kalau spindle lipoma dia lebih ke arah deep soft tissue karena dia sebenarnya masuk beberapa textbook dia memasukkan di liposarkoma yang well differentiated atau lipoma yang sudah atipik, jadi sudah mengarah ke arah ganas. Ini beda lagi dengan liposarkoma. Kalau liposarkoma dia jelas ganas ya. Kalau kita lihat harus tetap dia kalau yang well differentiated itu masih didapatkan globul lemak ya. Astagfirullah. Nah, yang harus kita lihat adalah lipoblas. Gambaran lipoblas ini adalah seperti ini. Nah, jadi sel-selnya itu sudah proliferatif, anaplasi ya, kan plemorfik, bentuknya sudah beda-beda, ada yang lonjong, ada yang segitiga, tanda dia plemorfik. Ini adalah liposarkoma. Ini ada baru lagi hipernoma. Kalau hipernoma ini sel lemak
imatur, jadi dia bergranul. Nah, jadi gambarnya sel lemak, tapi dalamnya kayak ada pink-pink, granul pink. Kalau kita perbesarnya disebut dengan granul D. Jadi kayak kasar titik-titik itu ya. Intinya sama tetap, dia berupa sel lemak, intinya kecil, sitoplasmanya kosong, tetapi terisi oleh granul pink-pink. Ini disebut dengan hibernoma. Kalau ini jarang jarang terjadi. Sekarang kita ke dermatofibroma. Dermatofibroma atau disebut juga dengan fibroma ya, yaitu fibroma yang superficialis. Karena dia dermatofibroma atau fibroma superficialis harus ketemu kulit karena dia lokasinya di uh, superficialis. Jadi adalah jadi tumor dilapisi epithel squamous, di bawahnya adalah proliferasi sel-sel fibroblast atau sel-sel spindle. Kalau kita lihat, kita perhatikan, nah ini adalah epithel squamousnya, ini adalah proliferasi sel-sel spindle. Nah ini semua adalah sel spindle. Ya. Eh, Sementara kalau yang fibrosarcoma protuberans ini sama-sama di bawah kulit, namanya saja dermatofibro, tapi dia ganas sarkoma. Sehingga gambarannya sama-sama di bawah kulit, tetapi dia khas adalah bentukan desmoplastik patternnya. Ingat desmoplastik kemarin itu seperti apa namanya sidik jari. Ya, kalau kalian lihat, dia gambarnya adalah desmoplastik. Berbeda dengan yang dermatofibroma, dia tidak desmoplastik. Kalau diperbesar lagi, atau disebut juga styrofoam juga bisa. Styrofoam itu seperti badai. Kalau kita perbesar, nah, dia sudah tidak spindle lagi, Dik. Ini yang disebut dengan spindle plum. Spindle plum itu seperti cerutu atau rod shape. Nah, dia bentuknya sudah tidak spindle panjang, tapi spindle plum. Jadi bentuknya sudah bundel ujungnya. Didapatkan mitosis, nah, ya, ada mitosis atipik, itu sudah khas pada ini juga mitosis atipik. Ini kita bilang bahwa di FSP. Dan syarat yang kedua adalah selain styrofoam, dia harus ada namanya, ini enggak patah, ini dek, namanya grand zone. Nah, grand zone ini adalah daerah pembatas antara kulitnya atau daerah luarnya dengan tumornya. Ini disebut dengan terjadi daerah kosong dulu, baru dia tumor. Ya, oke. Ini kalau fibroma yang ada di bawah atau di dalam, di organ dalam, seperti contohnya ada di ovarium ya, fibroma ovarii, jadi sama sel-sel spindle. Dan susunannya memang vasikel-vasikel, tidak teratur. Kalau kita lihat, nah, sel-selnya spindle panjang-panjang. Nah, kalau fibrosarkoma, selnya ingat fibrosarkoma kemarin apa? Herringbone. Ya, herringbone itu seperti ikan, tulang ikan. Nah, ini herringbone. Jadi seperti ini. Selnya semakin ke sarkoma, maka dia pasti semakin sugar shape. Kalau kita berbesar, dia tidak, nah dia kan jadinya tidak spindle, tapi dia ujungnya tumpul. Kalau kita berbesar lagi, nah, dia sugar shape. Bedakan dengan yang fibroma tadi, nah dia kan ujungnya langsing-langsing. Jadi kalau fibroma itu selnya langsing, ujungnya runcing gitu ya. Tapi kalau fibrosarkoma, selnya itu sudah ujungnya tumpul, gendut-gendut, rod shape lah seperti cerutu. Ini disebut dengan pemorfik. Ada mitosis atipik. Ini mitosis atipik. Di fibroma tidak akan ditemukan mitosis.
Jadi kalau kita lihat ya ini mitosis atipiknya, ini selnya kan dia lonjong dan premorfik. Ini tanda dia ganas. Hiperkromatik jelas kelihatan ya. Terus anak inti prominent juga ada. Nah ini anak intinya prominent. Untuk GCT. GCT itu ada dua, ada GCT tendon sheath, ada GCT of the bone. Ya, sama. Cuman kalau tendon sheath ini lokasinya di soft tissue, kalau GCT of bone maka dia ada di tulang. Gambarannya sama, tinggal lokasinya aja. Gambarannya apa namanya itu GCT, maka harus ada giant cell. Dan giant cellnya banyak, tersebar, dan khas untuk giant cell GCT adalah jumlah intinya ini lebih dari 15. Jumlah intinya lebih dari 15. Kalau kita perbesar, nah ini kita bisa lihat jumlah intinya lebih dari 15. Kok ada yang sedikit dok ya, ini mungkin kepotongnya tinggal yang ujung ini gitu ya. Tapi sebenarnya dia oh, ukurannya sekian. Dan bentuk inti sel yang di sini itu sama dengan inti sel yang di luar. Bentuknya sama persis. Ya. Jadi dengan inti sel yang sama dengan inti sel yang di luar, jumlahnya lebih dari 15, maka dia khas dari giant cell of tumor. Tinggal lokasinya. Kalau lokasinya di soft tissue, maka disebut GCT of tendon sheath. Nah, biasanya GCT of tendon sheath itu ada di daerah manus. Namanya di tendon ya. Jadi ada di daerah di jari-jari, baik manus maupun pedis. Paling sering itu di manus. Tapi kalau GCT of bone itu paling sering ada di daerah femur ya. Jadi dia ada di daerah femur karena dia akan membentuk gambaran apa bubble shop kalau di radiologisnya ya. Dia bentuk gambaran bubble shop. Jadi paling sering memang di daerah femur yang tulang-tulang besar. Itu kalau GCT of bone. Nah, untuk yang bone ini adalah osteoma, ini paling sering kita dapatkan ya. Jadi kemulan dari osteoid. Maka khas pada adanya matriks, bukan matriks, lamelar atau lamelar bone atau woven bone ya bisa didapatkan lamelar bone atau woven bone itu ngumpul maka kalau klinis pasien pasti datang dengan benjolan yang keras dan fix karena dia lokasinya di tulang radiologis itu pasti ada berbatas jelas dan dia ada korteksnya ini gambaran dari woven bone ya kalau osteokondroma nah osteokondroma ingat bahwa namanya aja berarti harus ada komponen tulang, harus ada komponen tulang rawan. Ini kalau kita lihat, jadi dia harus ada yang namanya dari atas ke bawah itu disusun oleh tulang rawan, ya, ini tulang rawan, terus ada komponen tulangnya, dan ini tulang rawan itu gambarnya R gini, ini ada komponen tulang, dan ini adalah matriks tulang atau sumsum tulang. Jadi tersusun dari luar itu ada kondronya, osteonya, baru dia matriks tulangnya. Harus ketemu itu tiga hal itu makanya namanya osteokondroma. Nah ini gambarannya ini adalah komponen kondro ini komponen osteo nanti di bawah adalah matriks tulang rawan jadi osteo ini kan sama ya ini bisa lamellar bone bisa woven bone bisa lameral atau woven ini kondro dengan kanalis Haversnya ya. Ada lagi yang tersering yang seperti soft tissue tapi sebenarnya dia bukan tumor ya adalah gout arthritis. Jadi pasien datang dengan sama dengan benjolan paling sering pada ibu jari kaki, bisa pada jari-jari lainnya, bisa juga pada manus, tapi tersering adalah di pedis, tumor, benjolan semakin lama semakin besar, nyeri. Pada saat direseksi, diambil, maka didapatkan yang namanya badan gut atau badan tofus. Jadi sebenarnya dia bukan bukan soft tissue, bukan soft tissue tumor maksudnya karena atau bukan bone tumor karena dia akibat adanya penumpukan dari asam urat uric acid di daerah sendi. Sendi sehingga terjadi akhirnya benjolan. Nah, tapi karena dia keras ya dan dia lokasinya di daerah soft tissue atau bone, daerah sendi, maka terkadang di didiagnosa sebagai soft tissue tumor. Tapi pada saat diambil, ternyata ini yang disebut dengan badan tofus atau
badan gut. Nah, badan tofus ini adalah kristal-kristal, ini kristal, kristal asam urat yang tertimbun membentuk pulau-pulau. Ingat bahwa di sini karena dia ada badan matriks asing, asing tubuh, maka di sekitarnya ini pasti ada sel radang dan ada beberapa giant cell. Giant cell ini fungsi apa? Karena dia berfungsi untuk mengeliminir ini sebenarnya. Jadi di sekitar dari badan tofus ini atau badan tofus ini maka didapatkan sel-sel radang yang kadang disertai dengan giant cell. Bukti bahwa tubuh kita akan berusaha mengeliminir. Makanya kenapa kalau gout arthritis itu selain dia benjol, dia ada nyeri karena ada radangnya di sini, gitu ya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Kalian ujian kapan? Selasa, dokter. Selasa jam berapa? Oke, nanti ujiannya CBT, materinya tidak hanya di praktikum saja, jadi bareng sama materi kuliah, ya. Jadi pelajari juga kuliahnya, kuliah PA bukan kuliah lainnya, ya. Jadi pelajari PPT-nya kuliah, modul praktikum, cross yang kemarin, yang sama kakak Asdos, sama ini mikroskopiknya. Tidak akan keluar dari sana. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, saya bisa akhiri sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya minta di malam minggu, di hari Sabtu. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, dokter. dokter. Maaf ya, Dik.